Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema ikhtiar, syukur, sabar, tawakal. Kita masih membahas yang pertama, ikhtiar. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas makna ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Dan memang manusia itu berada dalam ikhtiar. Memiliki ikhtiar, yaitu pilihan. Tetapi secara syar'i ikhtiar adalah pilihan seorang hamba untuk memilih yang terbaik, yang mendapatkan ridha Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam urusan dunia kita harus berikhtiar, urusan akhirat pun kita harus berikhtiar. Hanya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, manusia kalau untuk urusan dunia ikhtiarnya luar biasa. Jangan diragukan. Dan tidak diragukan lagi. Semangat luar biasa. Tapi bagaimana ikhtiarnya dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kadang-kadang manusia melempem dalam hal itu. Baik, sekarang kita akan uraikan ikhtiar kita baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Semangat kedua-duanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka wajib dia memiliki ilmu. Maka dia akan berikhtiar mencari ilmu dunia hanya untuk meraih dunianya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, mengejar akhirat, dia pun wajib punya ilmu. Maka orang-orang yang menginginkan akhirat, dia harus ikhtiar dengan ilmu. Lalu berusaha sungguh-sungguh dengan ilmu itu untuk diamalkan. Wa man arada dunya wal akhirah, dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka wajib untuknya dengan ilmu. Ikhtiar yang paling utama pertama kali, cari ilmu. Karena banyak orang ikhtiar dalam mencari ilmu itu melempem. Hampir-hampir betapa banyak umat Islam tidak pernah belajar ilmu agama. Gak ada ikhtiarnya sedikit pun. Yang belum mampu baca Quran, dengan enteng mengatakan, saya nggak bisa baca Quran, udah tua. Dan nggak pernah ikhtiar untuk belajar baca Quran. Yang nggak pernah mau ikut kajian, aduh saya malu mau ikut kajian, saya masih bodoh. Tapi tidak pernah ikhtiar untuk mengikuti kajian. Yang belum memulai ibadah dalam ketaatan, dia katakan, aduh bagaimana saya selama ini nggak pernah ibadah. Dan tidak pernah ikhtiar sedikit pun untuk terus melaksanakan ibadah. Inilah manusia. Maka saudara sekalian, baik itu kita mau ikhtiar urusan dunia atau ikhtiar urusan akhirat, kita wajib berikhtiar. Salah satu ikhtiar itu diawali dengan doa. Apakah di dalam doa Anda hanya menginginkan dunia saja? Apakah doa Anda ingin dunia dan akhirat?
Apakah doa ini ingin akhirat saja? Terserah Anda. Tapi Allah membagi dua. Ada orang beriman yang berdoa hanya untuk dunia saja. Tapi ada orang beriman yang berdoa untuk dunia dan akhirat. Maka masing-masing diberi bagian oleh Allah. Kita akan lihat dan kita akan uraikan lanjutan tema tentang ikhtiar ini insya Allah hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita buka sebagai mukadimah surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan manasik hajimu, yaitu kamu berhaji dan sudah selesai ibadah hajimu, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum. Hendaklah kamu senantiasa berzikir kepada Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan sebagaimana kamu berzikir menyebut-nyebut nama nenek moyangmu. Aw asyadda dzikra. Seharusnya berzikir kepada Allah itu kamu lebih dari itu. Hendaklah berzikir lebih dari itu, lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Faminan nasi may yaqul. Maka ada di antara manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Mereka hanya minta dunia. Jadi ikhtiarnya hanya dunia. Doanya pun hanya menginginkan dunia. Nggak pernah doa minta terhindar dari neraka. Nggak pernah doa pengen masuk surga. Nggak pernah doa supaya amal ibadah dikabulkan. Doanya cuma dunia, dunia, dunia. Dan ini kata Allah, ada orang seperti itu. Bahkan pulang haji, selesai haji. Maka orang itu diberikan dunia. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Bagi mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Kenapa? Mereka tidak berikhtiar untuk akhiratnya. Jadi jelas, untuk dunia kita ikhtiar. Tapi apakah cukup dunia saja? Ayat 201-nya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang berdoa, dua yang diminta. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah. Karuniakan untuk kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Minta pula kebaikan di akhirat itu baik. Wa qina adzabannar. Bahkan dua, minta di samping diberi kebaikan di akhirat pun dijauhkan dari azab neraka. Andai mereka berikhtiar untuk dunia dan akhiratnya, pasti dapat dunia dan akhirat. Andai Anda ikhtiar hanya untuk dunia, dapat dunia, nggak dapat apa-apa akhirat. Maka bagi keduanya, yang berikhtiar untuk dunianya, yang berikhtiar untuk dunia dan akhiratnya, masing-masing mendapatkan sesuai dengan usahanya. Maka di ayat 103-nya dikatakan, Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan hasil dari ikhtiar itu, mimma kasabu, sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'un hisab. Dan sungguh Allah itu sangat cepat hisabnya, sangat cepat perhitungannya. Jadi yang ikhtiarnya hanya untuk mencari dunia saja, Allah kasih dunia, tapi nggak dapat apa-apa akhirat. Yang ikhtiarnya dunia dan akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Allah kasih nikmat dua-duanya.
Tapi itu semuanya mendapatkan bagian sesuai dengan yang diusahakan. Silahkan kita merenung. Kita lebih banyak ikhtiar untuk apa? Untuk dunia kita? Untuk akhirat kita? Atau untuk dua-duanya? Silahkan. Masing-masing kita bisa mengklaim. Tapi yang terbaik minta dua-duanya. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, minta dijauhkan Allah dari azab neraka. Pasti bahagia orang itu. Jadi jelas di sini, ada orang berikhtiar hanya untuk dunia saja, tapi lupa akhirat. Ada orang berikhtiar untuk akhirat saja, tapi melupakan dunia. Ada orang berikhtiar untuk dunia dan akhirat. Allah akan berikan kedua-duanya sesuai dengan usahanya. Maka dalam urusan dunia, Anda berikhtiar, bekerja, berbisnis, berdagang. Ikhtiar itu ingat, harus sesuai dengan aturan Allah. Maka jika ikhtiar Anda untuk meraih dunia sesuai dengan aturan Allah, caranya bersih, tidak menipu, kalau toh berbisnis dengan cara yang adil, itulah ikhtiar. Allah akan lipat gandakan. Karena dunia pun kita harus ikhtiar. Tanpa ikhtiar nggak bisa kita meraih dunia. Hanya jangan jadikan dunia itu adalah satu-satunya tujuan utama dalam ikhtiar. Tujuannya apa? Dunia dan akhirat kita inginkan. Tapi mana yang paling utama? Akhirat tujuan kita. Akhirat tujuan kita. Maka orang-orang yang berdoa ingin di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, maka orang itu akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi kita akan coba mulai dari ikhtiar dalam urusan dunia. Bisnis, usaha, berdagang, dan seterusnya. Ikhtiar itu harus baik. Tidak boleh melenceng. Maka suatu ketika seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi bertanya kepada Nabi SAW tentang ikhtiar dari masalah urusan dunia. Mata pencaharian yang bisa mendatangkan harta dunia. Apa yang paling baik? Apa jawaban Rasul? Silahkan dibuka Bulughul Maram nomor hadis 804. Bismillah. Dari Rifah bin Rafi bahwasannya Nabi pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik. Beliau menjawab, usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Ketika seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaan singkat. Ya Rasulullah, ayyi kasbil atyab. Wahai Rasulullah, bagaimana cara pencarian di dunia itu yang baik? Mata pencarian yang terbaik itu yang seperti apa? Yang bisa mendatangkan harta halal itu yang seperti apa? Apa kata Rasulullah? Amalur rajul, ikhtiar. Kamu bekerja dengan apa? Biadi, dengan kedua tangannya. Ikhtiar secara serius dengan tenaganya. Jangan nebeng, jangan minta-minta, jangan minta bantuan. Tapi usahalah sendiri. Wal bai'ul mabrur. Dan jika kamu berbisnis, kamu berdagang, maka hendaklah berbisnis dengan mabrur. Jual beli, berdagang, berbisnis, berniaga, tapi dengan mabrur. Cara yang baik, yang bersih sesuai dengan aturan. Itulah ikhtiar Anda, maka Anda mendapatkan harta yang halal. Dan ini selalu Rasulullah minta setiap pagi dalam doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Dan hamba mohon kepadamu, ya Allah, agar diberi rizki yang baik. Agar dengan semuanya itu, amalan mutaqabbala. Amal-amalnya menjadi amal yang dikabul, diterima Allah. Maka Anda bahagia dunia dan akhirat. Karena ikhtiarnya benar. Untuk dunianya ikhtiar. Dan jangan lupa, ikhtiar pula untuk akhirat kita. Jangan semangat nyari dunia, tapi kamu nggak nyari akhirat. Jangan. Tujuan utama akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Dua-duanya sejajar ikhtiar dunia dan akhirat. Surat 28, surat Al-Qasas. Ayat ke-77. 77.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah. Ibtigha, mencari, berusaha, berikhtiar. Fima ataqallahu daral akhirah. Apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk kepentingan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan abaikan nasibmu di dunia. Jangan kamu lupakan. Jangan cuma akhirat dikejar, dunianya Anda abaikan. Nggak boleh. Akhirat tujuan utama kita. Tapi jangan lupa kita ikhtiar pula untuk dunia. Maka mohon maaf, orang-orang yang nggak pernah ikhtiar nyari nafkah, tapi hanya ibadah getol, tapi nggak pernah nyari nafkah, tidak benar. Sejalan. Dan nyari nafkah yang penting bisa dengan cara yang halal. Tadi dengan usahanya, apakah mengajarkan ilmu, baik itu di tempat-tempat majelis atau di sekolah-sekolah yang resmi, atau dimanapun, buka kursus dan seterusnya. Silahkan dengan cara apapun. Berarti Anda sedang ikhtiar, berusaha mendapatkan penghasilan dengan ilmu yang dimiliki, atau dengan tenaga yang dimiliki, atau dengan fasilitas yang ada. Cari semua itu untuk negeri akhirat. Tapi kamu jangan lupakan, nih loh, kamu sekarang hidupmu di dunia. Wa asin, maka berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tawghil fasada fil ard, dan jangan pernah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan. Allah tidak suka orang-orang yang mufsidin, yang suka membuat kerusakan. Jadi ikhtiar itu dengan sungguh-sungguh, baik untuk dunia atau untuk akhirat. Siapa yang betul-betul mendapatkannya, insya Allah berubah. Orang itu nggak pernah ikhtiar. Pengen sukses dunia, nggak benar sungguh-sungguh nyari dunia. Nggak bakal sukses. Pengen sukses akhirat, nggak ikhtiar sungguh-sungguh untuk akhirat. Nggak bakal sukses. Kenapa? Keadaan kita akan dirubah oleh usaha kita. Dan tentu atas ridha Allah. Lihat surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, yaitu bagi kita manusia, mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk mengawasi dan menjaga manusia. Bergiliran baik dari depan maupun dari belakang. Yahfadunahu min amrillah. Mereka senantiasa menjaga atas perintah Allah. Kita dijaga dan selalu dijaga. Nanti Allah akan melihat. Malaikat pun mencatat. Apakah kamu termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh berikhtiar sebenarnya? Apa kalian termasuk orang yang apatis? Sudahlah masa bodoh. Atau hanya semangat dunia tapi tidak dengan akhirat? Atau sebaliknya, akhirat semangat tapi nggak pernah mau nyari dunia? Jangan. Kenapa? Karena keadaan Anda sangat berubah. Pengen jadi orang baik, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang taat, pengen jadi orang ahli agama. Itu ada ikhtiar menuju ke sana, usaha. Kalau Anda nggak berubah diri, Anda nggak pernah berusaha, lihat lanjutan ayatnya tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengubah keadaan satu kaum. Gak akan bisa yang merubah dirinya, merubah suatu kaum. Dan Allah pun tidak akan merubahnya.
hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri merubah diri keadaan mereka sendiri. Ada satu kaum semua miskin, tapi tidak pernah mau berusaha, padahal badannya sehat. Lalu tidak mau usaha, berarti dia tidak ada ikhtiar. Cuman begini, minta-minta, tidak pantas. Kenapa? Karena kalau kita mampu dalam urusan tenaga, meskipun kita miskin katakanlah, maka seyogianya kita berusaha. Jangan hanya meminta bantuan. Kenapa? Karena Anda mampu. Karena Anda mampu. Kalau Anda minta mampu, tidak mampu, lain perkara. Tapi jika Anda mampu, maka jangan sampai kemampuan kita kemudian kita abaikan. Allah katakan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah apa-apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Itu semua bekal menuju ke akhirat. Tapi jangan semuanya akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu abaikan hidupmu sekarang di dunia. Berlaku adil. Dunia kita cari, ikhtiar dalam urusan dunia. Cari yang halal, yang thayyib, yang barakah. Anda juga mencari surga, maka ikhtiar untuk meraih surga, mendekatkan diri kepada Allah, mentaati Allah, mengikuti aturannya. Jika ikhtiar itu kita laksanakan sungguh-sungguh, beruntung kita insya Allah. Dan ingat, dari keadaan kita nggak akan dirubah oleh Allah, kecuali betul-betul ada usaha di kita. Anda nggak usaha, nggak bisa. Saya bacakan tadi di mukadimah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghadapi kehidupan dunia, maka wajib dirinya memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Yang menginginkan akhirat juga wajib dirinya punya ilmu. Dan siapa yang memilih keduanya, wa man arada dunya wa arada al-akhirah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, berarti pengen double yang kita doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtiar Anda harus lebih sungguh-sungguh lagi. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang. Tubuhnya kuat, badannya kuat, tapi orang itu minta zakat sama Rasul. Meminta bagian zakat. Dan dia miskin, punya hak. Tapi Rasul memandang mereka. Loh, mereka masih muda, tubuhnya kuat. Tapi tidak mau ikhtiar, cuman minta saja bagian. Apa kata Rasul kemudian? Coba buka hadis 666 Bulughul Maram. Bulughul Maram. Baik, bismillah. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar bahwasannya ada dua orang yang bercerita kepadanya bahwa mereka berdua telah menghadap Rasulullah untuk meminta bagian zakat kepada beliau. Beliau pun memperhatikan keadaan mereka berdua. Ternyata keduanya orang yang kuat, maka beliau bersabda, "Jika kamu berdua mau, aku akan memberi kalian zakat. Namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja." Jadi orang ini nggak mau ikhtiar. Mentang-mentang miskin, dia cuma minta bagian. Halal. Tapi Rasul tidak begitu saja memberikan. Kenapa? Tubuhnya masih kuat, maka harus ikhtiar dunianya. Bercerita sahabat yang bernama Ubaidillah bin Adi bin Haimah bil Khiyar. Anna rajulaini haddathahu annahuma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki yang bercerita kepada Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Ada dua orang laki-laki yang menemui Rasul. Yas'alanihi minas sadaqah. Meminta bagian zakat. Punya hak karena dia miskin. Faqallaba fihima basar. Rasul memandang kedua laki-laki tadi dengan pandangan matanya. Ditatapnya dari atas ke bawah dan seterusnya. Farahuma jildain. Ternyata Rasul melihat ini laki-laki itu miskin, betul, nggak punya materi. Tapi tubuhnya sehat, kuat. Badannya suluar, kuat, sehat, tidak sakit. Apa jawab Rasul?
In syi'tuma a'taitukum. Jika kamu menginginkan dan tetap meminta, mau aku beri. Karena kamu miskin, punya hak. Tapi Rasul menegaskan, wala hadza fiha li ghani. Enggak boleh, enggak halal zakat itu untuk orang kaya. Wala liqawiyyun muktasibin. Dan zakat itu juga tidak berhak meskipun orang itu miskin, tapi masih kuat, tenaganya masih kuat, maka orang itu tidak pantas membayar zakat. Maka orang yang tetap meminta bagian padahal tenaganya kuat, sama seperti seakan-akan meminta-minta tanpa ikhtiar. Ikhtiar, Ustadz, kan meminta-minta ikhtiar. Ikhtiar yang haram, maka tidak dikatakan ikhtiar. Ingat, ikhtiar itu dalam hal yang halal. Meskipun secara bahasa, iya, orang mencari kejahatan juga ikhtiar, usaha. Orang mencari kemaksiatan juga ikhtiar. Orang mau korupsi juga ikhtiar. Orang mau berzina juga ikhtiar. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Segala sesuatu yang Allah nggak ridho tidak bisa dikatakan ikhtiar. Meskipun secara bahasa ikhtiar. Tapi ikhtiar yang dimaksud adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah ridho. Itulah ikhtiar kita, baik dunia maupun akhirat. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW ketika mengingatkan laki-laki, para sahabat yang badannya kuat, lalu meminta bagian, Rasul nggak kasih. Yang ada apa? Mending kamu cari usaha sendiri. Kerja dengan tenagamu. Tadi sudah kita uraikan di nomor 804-nya. Maka coba perhatikan. Ukti, tolong mundur ke 663. Bismillah, dari Zubair bin Al-Awam, dari Nabi beliau bersabda, sungguh lebih baik apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Kemudian dijualnya dan dengan hasil itu dia menjaga kehormatannya daripada dia meminta-minta kepada manusia, yang terkadang mereka memberinya dan terkadang tidak. Jadi Rasulullah tidak mendidik seseorang untuk meminta, tapi mendidik usaha, ikhtiar. Jangan gampang nyerah, berusahalah. Rasul sampai mengingatkan laki-laki yang sehat tadi, yang minta bagian. La an ya'khuda ahadukum hublahu. Andai kata seorang di antara kalian mengambil tali, fayati bihuzmatin al-hatab ala dhahri. Lalu pergilah kamu ke hutan, cari kayu bakar. Setelah itu kamu ikat, lalu kamu letakkan di atas punggungmu. Fayabi'ha. Maka kemudian pergi ke pasar, jual kayu itu. Lalu kamu dapat materi. Fayaqufallahu biha wajah. Maka Allah akan menyelamatkan wajahnya. Dengan itu Allah akan selamatkan kehormatannya. Khairun lahu, dan itu lebih baik baginya. Min an yas'alanas, daripada kamu meminta kepada manusia padahal kamu mampu. Atauhu au mana'u, baik itu kamu diberi atau kamu tidak diberi. Jadi maksudnya apa? Rasul mendidik seorang muslim itu ikhtiar dalam urusan dunia. Kerja, usaha dalam urusan dunia. Anda nggak berusaha, nggak bisa. Kalau dunia saja Anda ikhtiar begitu getol, apalagi untuk akhirat. Mari kita berikhtiar, berlomba-lomba. Karena untuk dunia juga ikhtiar, lomba-lomba dengan semangat, jangan lupa untuk akhirat sama. Kita buka surat Al-Isra, surat 17. Ayatnya ayat 18 dan ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang hanya berusaha dan menghendaki kehidupan dunia ini, getol usaha dunianya, luar biasa pontang-panting.
kami segerakan baginya dunia itu bagi siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Jadi kalau ada orang getol ikhtiarnya dunia, Allah kasih dunia. Tapi bagaimana? Karena dia hanya mencari dunia. Ikhtiarnya hanya untuk dunia. Nggak ada ikhtiar surga, akhirat. Allah katakan di situ. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian nanti mereka akan Allah masukkan ke dalam jahanam. Mereka tidak mendapatkan bagian di surga, di akhirat. Kenapa? Nggak ada ikhtiar untuk itu. Ikhtiarnya hanya untuk dunia saja. Maka dunia Allah berikan, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki, nanti di akhirat tidak punya bagian apa-apa kecuali jahanam. Yaslaha, mereka akan memasukinya. Madhmuman madhura, dalam keadaan tercela, terhina dan terusir dari rahmat Allah. Kenapa? Dia usahanya untuk akhir dunia saja. Ikhtiarnya dunia. Anda juga harus ikhtiar untuk akhirat dan sungguh-sungguh. Maka di ayat ke-19-nya, wa man yuridil akhirata, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya, juga sama, wasa'alaha sa'yaha, dan mereka bersungguh-sungguh berusaha, berikhtiar untuk meraih akhirat itu. Wa huwa mu'min, dan dalam keadaan beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang semua usahanya akan diberi balasan sempurna. Yang dunia saja yang dikejar, dapat dunianya. Yang akhiratnya dikejar, dapat akhiratnya. Yang dunia dan akhirat dikejar, insya Allah dapat dunia dan akhiratnya. Masing-masing dapat sesuai dengan ikhtiarnya. Coba lihat. Allah katakan di ayat ke-20-nya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yaitu yang lebih utamanya ikhtiar hanya dunia, kemudian golongan yang itu ikhtiarnya mencari akhirat, nanti Allah beri. Kami berikan bantuan dari kemurahan Allah, Rabb-nya. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura, dan sungguh kemurahan Allah itu tidak ada yang dapat menghalangi. Yang penting kita ikhtiar. Untuk surga juga ikhtiar, untuk dunia juga ikhtiar. Sayangnya banyak manusia hanya ikhtiar untuk dunia. Coba ikhtiar untuk akhirat. Untuk semangat dalam mencari ilmu agama. Semangat membaca Al-Quran, semangat belajar ilmu agama, semangat mengamalkan, kendor. Jangankan itu, hanya dipanggil sholat 5 waktu, harusnya ikhtiar dengan semangat. Hampir tidak mendatangi panggilan Allah. Curang orang seperti itu. Berarti ikhtiarnya hanya berat sebelah dunia saja. Allah katakan, yang berikhtiar untuk dunia, dapat dunia. Yang berikhtiar untuk akhirat, dapat akhirat. Masing-masing diberikan oleh Allah. Tinggal Anda mau nyari yang mana? Mau yang mana Anda? Coba, lihat kembali surat Ali Imran, surat 3, ayat 145. Coba kita lihat surat Ali Imran, surat 3, ayat 145, 145. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyatakan, tiap kita pasti mati. Gak ada manusia itu tidak akan mati. Wa ma kana li nafsin an tamut illa biidznillah. Kitaban muajjalah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Berarti pasti mati karena Allah izinkan manusia dan tetapkan mati. Illa biidznillah, kitaban muajjalah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Tiap kita pasti mati. Maka saudara sekalian, jika kita ikhtiar untuk dunia yang sementara ini sudah serius sungguh-sungguh, lalu bagaimana untuk ikhtiar setelah kematian kita? Bekal setelah akhirat nanti. Harusnya Anda lebih ikhtiar sungguh-sungguh lagi. Karena kita pasti mati. Maka di tengah ayatnya Allah berikan pilihan kepada kita. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang lebih
ikhtiarnya hanya untuk dunia saja, kami beri dunianya. Sebaliknya, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Yang menginginkan akhirat, Allah juga kasih pahala akhirat. Nah, Anda ingin yang mana? Dunia saja, akhirat saja? Kita minta dua-duanya tadi. Di doa saja diawali minta dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ikhtiar kita harus lebih serius dalam untuk bekal akhirat. Allah kasih, kata Allah. Wasanajzis syakirin. Allah akan senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau Anda bersyukur, buktikan dengan ikhtiar. Ikhtiar sungguh-sungguh untuk mencari surganya Allah. Allah beri. Maka saudara sekalian, ikhtiar dalam usaha meraih surga. Jangan santai. Jangan nanti-nanti, segera. Kenapa? Karena Anda menginginkan surga pastinya. Dan pasti untuk meraih itu harus meminta ampunan. Maka jangan Anda tunda-tunda. Ikhtiar untuk akhirat kita itu harus lebih baik. Ikhtiar meraih ampunan dan meraih surga itu harus lebih semangat. Lihat surat 64 ayat yang ke-16. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sekemampuan kamu. Sesuat tenaga kamu, sekuat tenaga kamu. Wasma'u, dan dengarkanlah apa-apa yang Allah firmankan, apa-apa yang disampaikan, apa yang pada diperingatkan, dengarkanlah. Wa'ati'u, dan taatilah. Sepanjang itu perintah yang hak, larangan yang hak, aturan yang hak, taati. Perintahnya berarti ditinggalkan, diperkerjakan, larangannya berarti ditinggalkan, syariatnya diikuti, taati. Dan infakkan, wa anfiqu khairan li anfusikum. Berikhtiarlah kamu sebaik-baiknya dalam berinfak. Infakkan yang terbaik. Infakkan tenaga kita, infakkan waktu kita, infakkan sebagian harta kita, infakkan ilmu kita, infakkan yang terbaik. Untuk siapa? Li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka mereka pasti akan beruntung. Di situ Allah menggunakan yuqa syuhha, dijaga dari sifat kikir, asyuhha. Yaitu kikir bukan hanya dari sisi harta, kikir dari sisi seluruhnya. Karena ada orang hartanya banyak, dia tidak kikir dengan harta, tapi dia punya waktu luang, dia kikir dengan waktu luang, nggak mau nyari ilmu agama. Dia bakhil, dia syuhha. Dia punya ilmu agama. Ada orang meminta pengajaran ilmu agama, tapi dia kikir waktunya tidak berbagi memberikan ilmu agama. Dia syuhha. Maka orang yang dijaga dari sifat asyuhha, pasti orang itu beruntung. Berarti ada perintah di sana, fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu betul-betul sekemampuan kita, betul-betul semaksimal kita. Jangan sekedar, jangan asal-asalan, jangan mentang-mentang sudahlah ya sudah. Subhanallah. Saudara kalian yang semoga dirahmati Allah, dengan dalil ini nyata dan jelas sekali bahwasanya ikhtiar itu sangat penting dan wajib seorang hamba berikhtiar untuk dunia maupun untuk akhiratnya. Kalau hanya untuk dunia saja, nggak sempurna. Untuk akhirat saja, Anda hidup di dunia. Jadi dua-duanya. Tapi tujuan utamanya adalah ikhtiar untuk surga, ampunan. Maka Allah perintahkan kepada kita, di samping kita harus usaha sekuat tenaga kita, kita pun yang paling baik usaha untuk akhirat adalah banyak-banyak kita meraih ampunan dan surga. Karena sungguh itu hanya Allah berikan kepada orang takwa. Tanpa kesungguhan nggak bisa Anda. Tanpa ikhtiar nggak bisa Anda. Ada orang berdoa, ya Allah, memohon ya Allah agar dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ikhtiarnya cuma lewat doa, tubuhnya nggak bergerak dalam ketaatan, nggak bisa. Anda tanpa berdoa, berusaha terus sekuat tenaga, nggak ada doa, nggak sempurna. Dua-duanya kita jalan.
Doa kita awali untuk ikhtiar kita, lalu ikhtiar itu dengan sungguh-sungguh kita jalankan. Baik untuk dunia maupun akhiratnya. Ayat-ayat mengatakan demikian. Para nabi dan rasul mintanya dunia dan akhirat. Tentu kita pun demikian. Karena nggak mungkin kita sampai ke akhirat kecuali melalui dunia dulu. Maka perbaiki dunia kita yang insya Allah untuk bekal akhirat kita. Itulah ikhtiar yang maksimal. Lihat surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, maghfirah Allah. Dan untuk meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang takwa. Jadi ada perintah bersegera, berarti ada ikhtiar sungguh-sungguh. Untuk apa? Meraih surga. Meraih ampunan. Bahkan apabila banyak orang berikhtiar beramai-ramai, jangan Anda ketinggalan. Berlomba-lomba, sama-sama berikhtiar untuk meraih ampunan dan surga. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu, saudara sekalian. Dalam ikhtiar itu harus semangat. Seakan-akan apa? Banyak pesaing kita. Kalau Anda nggak ikhtiar, Anda dikalahkan. Kalau kita lihat tadi surat 3 ayat 133 dengan kata-kata sari'u, bersegera. Kalau di sini ikhtiar kita lebih semangat lagi. Berlomba-lomba, berjuang sebenar-benarnya. Apa yang kita ikhtiarkan? Berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah. Melalui ampunan Allah, Allah berikan surga. Maka dikatakan, ila maghfiratin, menuju kepada ampunan, min rabbikum, dari Rabbmu, wa jannatin, dan untuk meraih surganya Allah. Arduha ka'ardi sama'i wal ard. Yang luasnya surga itu bagaikan langit dan bumi. Luasnya itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Inilah orang yang sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Betul-betul ada usaha, berlomba-lomba, sungguh-sungguh. Tanpa perlombaan, tanpa keseriusan, tanpa kesungguhan, nggak bisa. Berarti ada niat sungguh-sungguh, ada keseriusan yang diawali dengan doa, lalu dengan usaha. Apa doanya? Minta ampun, bertobat kepada Allah. Apa usahanya? Berlomba-lomba untuk meraih dunia dan akhirat. Sabiqu, berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah. Luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Allah sediakan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Hanya beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Kalau Anda benar-benar iman kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah betul-betul kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saudara sekalian, kita sangat butuh. Jangan hanya minta dunia saja. Jangan juga minta akhirat saja. Mintalah dunia akhirat. Karena kita membutuhkan dua-duanya. Nggak ada orang hanya butuh dunia saja. Ada, cuman minta akhirat saja. Bukan, dua-duanya kita minta. Maka salah satu doa Nabi SAW, buka di Sahih Muslim 2342.
Bagaimana salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membaca doa sebagai berikut. Allahumma slih lidiniya lazi huwa ismahtu amri washih li dunya yalati fiha ma'ashi waslih li akhirati lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Coba Uti, kalau baca dalam bahasa lafaz Arabnya biasanya lebih bagus pasti. Lihat yang sebelah kanannya. Dari baris ketiga itu ada Allahumma slih li dini alladhi huwa ismatu fidi. Coba lihat, bisa baca di situ? Pasti akan lebih jelas. Iya. Coba Ukti baca. Bismillah. Allahumma slih li dini lazi huwa is'atu amri wa aslih li li dunya dunyaya ya allati lati fiha ma'ashi wash wa wasyah aslih li wasyahlihi akhirati akhiratil lati allati fiha fiha ma'adi ma'adi waj'al waj'ali hayata riz ziyadatan ziyadatan li fi kulli kulli khairin khairin waj'ali waj'alil mauta rohatan rohatan li min min kulli kulli syarrin. syarrin. Coba Ukti baca artinya. Ada footnote di bawah. Apa artinya? Bismillah. Wahai Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, terpelihara dari segala dosa dan hidup berkecukupan. Doa yang berikutnya. Sebelumnya, di atasnya. Yang Ukti Bismillah. baca artinya itu doa yang sebelumnya. Doa yang sesudahnya. Ya, bismillah. Wahai Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pedoman bagiku dalam setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat penghidupanku. Perbaikilah akhiratku, tempat aku kembali. Jadikanlah hidup untuk menambah segala amal kebajikanku. Dan jadikanlah mati pemberhenti dari segala kejahatan. Subhanallah. Ini salah satu ikhtiar, doa. Di samping tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ikhtiar. Dan ikhtiar kita itu kebaikan dunia dan akhirat, bukan cuma dunia. Allahumma, wahai Allah, aslih li dini, perbaikilah agamaku ya Allah. Alladhi huwa ismatu amri, yang dengan agamaku itu ya Allah, segala urusanku ada padanya. Wa aslih li dunyaya, ya Allah, perbaikilah kehidupan duniaku ya Allah. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena di dunia itulah aku berusaha, aku mencari penghidupan. Wa aslih li akhirati, ya Allah, perbaiki pula akhiratku ya Allah. Allati fiha ma'adi, yang kepada akhirat aku kembali. Berarti ini semua usaha. Perbaiki agamaku, usaha. Tanpa usaha nggak bisa baik agama kita. Perbaiki duniaku, usaha. Tanpa usaha nggak bisa baik dunia Anda. Perbaiki akhiratku, usaha. Tanpa usaha nggak bisa baik akhirat Anda. Kemudian yang kita minta di ujungnya adalah waj'al li hayati ziyadatan li fi kulli khair ya Allah. Jadikanlah kehidupanku di dunia ini ya Allah sebagai penambah kebaikan-kebaikan. Mungkin nggak Anda ditambah kebaikannya tanpa ikhtiar? Tidak mungkin. Ikhtiar. Bagaimana kalau sudah mati? Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahat, tempat berhenti dari segala keburukan. Karena ada orang mati orangnya, tapi keburukannya masih mengalir. Yaitu orang-orang yang mencontohkan keburukan, dicontoh oleh orang-orang yang masih hidup berbuat buruk, orangnya mati, tapi pahala keburukannya, dosanya terus mengalir. Kita minta, supaya kalau sudah mati, semua keburukan berhenti. Ketika masih hidup, diberikan kebaikan-kebaikan untuk menambah kebaikan akhirat. Bukankah ini semua harus kita buktikan dengan ikhtiar?
Usaha. Jangan hanya dunia saja. Jangan hanya dunia saja. Karena dunia nggak dibawa kemana-mana. Meskipun pada kenyataannya banyak orang sibuk hanya ikhtiar untuk dunia. Lihat surat Hud, surat 11. Ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang berikhtiarnya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia beserta nikmat dan perhiasan serta keindahannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami segerakan baginya, kami sempurnakan balasan perbuatannya di dunia itu, wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan. Orang yang ikhtiarnya hanya ngejar dunia, nggak peduli lagi halal haram, ikhtiar hanya untuk materi dunia, nggak peduli baik atau buruk, pokoknya saya dapat dunia, dikasih oleh Allah dunianya, nggak dirugikan. Maka maaf Bapak Ibu, jangan heran kalau ternyata banyak orang kafir, orang dolim kok lebih kaya, lebih sukses. Memang mereka tujuannya dunia, ikhtiarnya hanya dunia. Karena dunia tujuannya, yaitu yang didapat. Memang itu tujuannya. Apa kata Allah di ayat 16-nya? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ikhtiarnya hanya untuk dunia. Sementara Allah berangkat, silakan kamu mau ikhtiar yang mana. Yang Allah inginkan ikhtiar dunia untuk akhirat Anda. Nomor satu akhirat. Anda nggak bakal melelehkan dunia. Karena sadar kita butuh dunia. Tapi tujuan utamanya akhirat. Tapi kalau tujuan hanya dunia, Allah katakan apa? Di ayat yang ke-16-nya tadi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Maka mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Inilah manusia. Sudah dijelaskan ayatnya, yang hanya ngejar dunia lupa akhirat, pasti neraka, tapi tetap saja manusia. Lalu apa yang terjadi dengan apa yang diusahakan? Kesuksesan, kekayaan, harta, pangkat jabatan dari ikhtiar dunianya. Nol di akhiratnya, hanya dapat dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka kami lenyapkan, kami hapuskan segala apa yang telah mereka dapatkan di dunia. Semuanya hilang, lenyap. Wahabito, dan kami lenyapkan masona'u fiha, apa-apa yang pernah kamu dapatkan, kamu raih di dalam dunia itu. Wabatilum makanu ya'malun, dan kami lenyapkan batil semua yang pernah diamalkan di dunia. Nilainya nol, gak ada apa-apanya lagi. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, inilah. Maka jangan iri. Ustadz, kenapa ya orang kafir kok dapat di dunia segala-galanya? Kenapa orang-orang beriman kok kadang-kadang sedikit? Gak usah ngiri. Ikhtiar orang beriman bukan semata-mata dunia. Ingat, ikhtiar. Makanya nanti setelah ikhtiar ini, kita akan rangkai syukur, sabar, kemudian paling ujung tawakal. Dan ini saling berkesinambungan satu sama lain. Ikhtiar maksimal nggak ada rasa syukur, nggak bisa. Ikhtiar maksimal gagal tidak dibarengi dengan sabar, nggak bisa. Sudah ikhtiar gagal terus, nggak tawakal, nggak bisa. Jadi ini semuanya bergandengan. Hari ini insya Allah sesi kedua ikhtiar. Berikutnya nanti kita bahas tentang syukur. Ikhtiar dulu kita kaji.
Karena banyak umat Islam tidak berikhtiar untuk akhiratnya. Kadang-kadang suka ngiri kepada orang kafir, orang dolim, orang yang tidak taat ibadah. Gak usah ngiri dan gak usah dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur. Coba lihat Ukhti buka Muslim 2403. Bismillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Jangan ngiri sekali lagi saudara sekalian. Dan nggak usah banding-bandingin. Kenapa ya orang kafir sukses-sukses, hebat-hebat. Nggak usah dibandingin. Suksesnya mereka cuma dunia. Hebatnya mereka cuma dunia. Nggak ada nilainya. Dah, nggak usah mikirin tentang itu. Serahkan sama Allah. Yang penting kita ikhtiar dunia akhirat. Ini, hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita agar kita orang beriman jangan putus asa. Anda nggak dapat apa-apa di dunia, tapi tetap dikasih rizki. Kalau toh belum sempurna, ada akhirat bagi kita, surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadlimu mu'minan. Allah tidak pernah menganiaya orang mukmin sedikit pun. Kenapa? Hasanatan yuta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Orang beriman itu ketika berikhtiar mencari dunia sebagai bekal akhirat, dia kasih oleh Allah dunia meskipun tidak sebanyak orang kafir. Dikasih oleh Allah karena kebaikannya, bukan cuma dikasih dunia, ditambah zabiha fil akhirah. Seluruh usahanya di dunia, Anda bekerja mencari nafkah apapun selama itu halal dan tujuannya untuk bekal akhirat, ibadah Anda laksanakan dengan baik, pahalanya pun mengalir. Dunia dapat, pahala terus dapat. Bagaimana dengan orang kafir? Wa ammal kafir, adapun orang-orang yang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Orang kafir itu dikasih balasan oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya di dunia, tapi kebaikan mereka di dunia hanya dibalas di dunia karena kebaikan. Dapat lebih banyak, lebih hebat. Bahkan yang jahat pun dapat. Kita lihat, ada orang kafir yang jahatnya luar biasa. Dapat hartanya melimpah ruah. Apa artinya di sini? Allah cuma kasih itu di dunia. Hatta idza abba ilal akhirah. Maka apabila dia telah kembali menuju ke akhirat, setelah sampai nanti di akhirat, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Lam takun lahu hasanatan yujza biha. Allah tidak membalas sedikit pun kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan, yang pernah dilakukan di dunia, karena sudah diberi pahala di dunia. Jadi nggak ada bagian pahalanya di akhirat. Jangan sedih. Mari kita ikhtiar. Ikhtiar, fattakullah mastata'tum tadi. Berikhtiar dalam ketakwaan semampu kita, mencari nafkah, berusaha sekuat tenaga kita. Yang penting mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Tujuan utamanya untuk kehidupan akhirat, dunia akhirat Allah akan berikan. Meskipun mungkin dunia belum sebanyak yang kita inginkan. Tapi ingat, ada akhirat. Maka ikhtiar manusia di dunia akan dibalas oleh Allah dengan balasan sempurna nanti di yaumil akhir. Apa balasan sempurnanya? Surga. Maka orang yang ikhtiarnya jahat, ya nanti jahat dapatnya, keburukan di akhirat. Orang yang ikhtiarnya iman, dengan landasan iman, beramal soleh, amal yang baik, surga. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 40, ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha.
Barang siapa yang beramal dengan amalan buruk, amalan jahat, jadi ikhtiarnya jelek, dunianya mantap, tapi untuk ikhtiar ibadahnya jelek, ya silakan. Fala yujza illa mithlaha. Allah tidak akan membalasi kecuali sebanding dengan keburukannya. Karena kejahatannya di dunia, ikhtiarnya buruk di dunia, Allah balas dengan keburukan berlipat ganda, yaitu neraka. Sebaliknya, waman amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal soleh, berarti berikhtiar dalam kesolehan, dalam amal yang baik, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka beriman, betul-betul punya landasan iman. Apa jaminannya? Boleh jadi di dunia belum dapat banyak, tapi bagaimana nanti di akhirat? Subhanallah. Allah berikan jaminan di situ. Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Di dalam surga Allah berikan rizki tanpa batas. Semua Allah berikan. Ini daya tariknya orang-orang yang berikhtiar untuk akhirat. Dikasih akhirat. Dunia pun dikasih. Terkadang belum banyak dunia. Yakin, jangan minder, jangan sedih. Akhirat tempatnya. Karena tempat kembali kita adalah akhirat. Dunia bukan kehidupan kita. Dunia cuma mampir sementara. Jangan sedih ketika nggak dapat dunia. Tapi kita terus berjuang untuk kesenangan abadi. Maaf, saya tambahkan satu ayat lagi. Kenapa kita jangan sedih ketika belum dapat dunia? Dunia itu cuma main-main. Orang kaya main-main dengan kekayaannya sementara. Setelah itu mati. Orang miskin ya sedih sementara dengan permainannya di dunia. Setelah itu mati. Tetapi kalau kita sudah berusaha untuk akhiratnya dan sadar dunia itu nggak ada apa-apanya, bukan kehidupan, kehidupan kita adalah akhirat, maka saya yakin ikhtiar kita akan fokus bagaimana surga kita. Tapi tidak melalaikan dunia. Tapi tujuan utamanya adalah akhirat. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayatnya ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Tuh, main-main, senda gurau. Sehebat apapun Anda, sesukses apapun Anda, sekaya apapun Anda, berapapun triliun kekayaan Anda, cuman main-main dan senda gurau. Apalagi orang yang gak punya bekal akhirat. Ya itulah. Hanya main-main. Maka Allah katakan, hidup kita bukan di dunia. Orang mukmin itu hidupnya di akhirat. Maka dunia itu hanya sementara. Cari bekal ikhtiar sementara. Ikhtiar kita utamanya surga, akhirat. Kenapa? Karena kata Allah, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itu loh, negeri yang sesungguhnya. Kalau kamu mengetahui, kalau mereka mengetahui, dunia itu cuma sementara. Maka apakah ikhtiar Anda hanya fokus untuk dunia? Jangan. Mari ikhtiar kita fokus untuk akhirat. Tapi jangan lupa kita di dunia. Maka insya Allah, Allah kasih dunia dan melimpah ruah nanti adalah akhirat. Surga. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman. Bapak, Ibu, para jamaah keluarga Arjaku semua yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini tema ikhtiar, yaitu sesi yang kedua. Insya Allah dengan demikian sesi ikhtiar kami cukupkan. Kita akan membahas nanti sesi tentang yang kedua, syukur. Ingat tema besar kita adalah ikhtiar, syukur, sabar, tawakal. Kita akan bahas nanti syukur di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin Pak Irfan. Silahkan kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita telah membahas topik terkait ikhtiar. Part terkait ikhtiar udah part kedua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz, jadi saya langsung mulai saja. Bismillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz,
Suami saya berikhtiar sejak menikah dan berkeluarga untuk bekerja, dan saya sebagai istri disarankan oleh suami untuk di rumah, mengurusi rumah tangga dan mendidik anak-anak kami. Walaupun sebenarnya saya berpendidikan dan mampu bekerja, dengan kondisi kebutuhan ekonomi, apakah saya sebagai istri sebaiknya berikhtiar untuk bekerja membantu suami dan memohon kepada suami saya untuk bekerja? Bagaimana sebaiknya Ustadz ikhtiar yang lebih baik bagi keluarga kami? Saudaraku seiman, seorang istri bekerja tidak dilarang. Seorang istri dengan usahanya mendapatkan harta tidak dilarang, bagus. Tapi perlu diketahui, tanggung jawab istri bukan mencari nafkah. Tanggung jawab istri, betul kata suami ibu, mengurus rumah tangga, anak-anak itu aset kita. Sebab kalau ibu ikhtiarnya adalah bekerja di luar, meninggalkan mengurus keluarga di rumah, lalu siapa yang ngurus anak-anak Anda? Kecuali Anda mampu ikhtiar di luar, tanpa mengabaikan hak anak-anak, bismillah. Jadi Islam tidak melarang wanita bekerja. Betul, tidak melarang. Tapi ingat, tugas utama wanita bukan di luar, tapi di rumahnya. Tapi kalau toh memang si wanita bekerja dan mendapatkan harta, haknya si wanita. Dan kadang-kadang bisnisnya si wanita, kerjanya wanita lebih besar penghasilnya daripada suami. Jangan ngiri suaminya. Andai kata toh ada ikhtiar. Yang penting di situ saling bekerja sama. Dan itu disampaikan dengan baik dan saling sepakat. Ada pembicaraan. Kalau itu disetujui suami, kemudian istri tidak melalaikan hak-hak di rumah tangganya, tetap konsentrasi utamanya adalah anaknya, tidak ada masalah. Saya pendidikannya tinggi Ustadz, saya di rumah, gunakan ilmu Anda untuk mendidik anak Anda. Mohon maaf. Ada seorang wanita luar biasa pendidikannya, gelarnya bertumpuk-tumpuk, luar biasa. Yang dia didik anak orang lain, anaknya dititipkan, maaf. Babysitter yang mungkin tamatan hanya SMP, SMA. Saya tidak sedang mencela babysitter, demi Allah tidak. Tapi ada ibu rumah tangga yang menyerahkan pendidikannya kepada mereka. Wahai orang tua, babysitter bukan fungsinya, bukan itu. Babysitter adalah mengurus anak baby untuk dalam kebutuhan fisik, membantu. Tapi pendidikan bukan pada mereka, pendidikan itu pada ibu. Dan ingat, madrasahnya anak kita adalah di rumah. Al-baitu madrasatin. Rumah itulah sekolahannya. Siapa gurunya? Sa'atidah, itu adalah ibunya. Laki-laki mencari nafkah. Tapi andai kata tadi, seorang wanita tetap mencari nafkah, halal. Dan ternyata penghasilannya lebih gede, jangan ngiri suaminya. Coba, di awal ayat surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, laki-laki perempuan itu masing-masing bisa usaha, jangan saling iri. Apa kata Allah? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu saling iri hati terhadap karunia Allah yang Allah telah lebihkan kepada sebagian dan kepada sebagian yang lain. Kenapa? Lirrijal nasibu mimma iktasabu. Bagi laki-laki punya hak bagian harta dari apa yang mereka usahakan. Walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang usahakan. Sepanjang isi tadi telah disetujui suami, silakan membantu mencari nafkah, tapi tidak mengabaikan kewajiban utama di rumah, dan diizinkan halal, ibu. Mana yang terbaik Ustadz? Saya punya ilmu, saya tetap berkarya di luar, bagaimana? Silakan, saya tidak mengetahui mana yang terbaik. Tapi ibu bisa bicara dengan suami mana yang terbaik. Kalau suami mengizinkan, bismillah. Kalau suami katakan, ibu kamu di rumah saja, didik anak-anakku, biarlah aku yang mencukupi. Meskipun keadaannya tidak baik, saya setuju dengan suami ibu. Insya Allah. Bisa dengan cara lain. Ibu bisa berbisnis dengan apa misalkan? Dari rumah, berdagang kecil-kecilan, online dan yang lain. Tapi percuma dan ustadz pendidikan saya nggak dipakai untuk mencari nafkah, tidak dipakai di dunia. Ibu, suksesnya orang tua itu bukan bagaimana Anda bisa meraih harta, tapi bagaimana Anda mengantarkan anak-anak Anda menuju surga. Itu tugas terberat. Demikian,
Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Cukup jelas penjelasannya Pak Ustadz. Di statement terakhir Pak Ustadz, saya tarik pertanyaan berikutnya Pak Ustadz terkait pendidikan anak. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagi kami para orang tua yang berikhtiar memberikan pendidikan bekal dunia dan akhirat untuk anak-anak kita, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam mendidik anak-anak dari kecil? Kapan kita mulai pendidikan akhirat dan kapan kita mulai pendidikan dunia? Dan bagaimana proporsinya Ustadz seiring anak tersebut tumbuh dan bertambah umurnya? Karena sekarang ini sulit memilih sekolah yang bisa keduanya benar-benar seimbang. Dan kebanyakan justru berfokus pada pendidikan dunia sejak dini. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Rasulullah tidak pernah memilah antara dunia dan akhirat. Mencari ilmu dunia, baik, wajib. Karena Anda nggak bakal dapat dunia kalau nggak punya ilmu. Mencari ilmu akhirat, wajib. Anda nggak bakal dapat surga tanpa ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak? Rasul mendidik anak-anak sejak dari dini mendekatkan diri kepada ibadah. Cucu-cucu Rasul yang masih kecil, beliau sering bawa ke masjid. Bahkan dalam cerita dikisahkan, Rasul sedang sholat sujud, kemudian Hasan naik ke punggungnya Rasul. Rasul sujudnya lama, takut nanti kalau bangun jatuh. Di situ pendidikan bahwa ini loh tempatnya laki-laki ke masjid. Ada pendidikan secara non-formal. Nggak usah duduk, nah kamu tuh harus ke masjid, laki-laki nggak usah, diam dulu, ajak ke masjid aja. Masjid itu nak, kadang-kadang sedikit gaduh, rame, wajar anak-anak, asal jangan terlalu gaduh dan rame, didampingi. Lagi sholat, dampingi di sini, lari sana, muter sana, lewatin saf, insya Allah tidak mengapa. Cucunya Rasul demikian, itu cara mendekatkannya dulu. Lalu mulai ajarkan ngaji, huruf-huruf hijaiyah kita ajarkan dari dini. Orang tua si bapak terutama yang punya kewajiban. Ketika ada di rumah, didik dia. Kemudian ibunya terus mulai ajarkan sholat, ajarkan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Jangan suruh nyari apa dulu. Jangan bicara apa dulu. Itu. Lalu akhlak, adab. Sering, coba lihat. Anak kecil, terutama balita, itu kecenderungan yang refleks adalah otak kanan tumbuh lebih dulu. Maka anggota tubuh kiri dia lebih baik. Coba anak kecil, pasti sesuatu itu kiri. Ngambil sesuatu kiri, megang sesuatu kiri. Coba dikasih makanan ke tangan kanan, ke sini, makannya di sini. Minum susu punya dot, ke tangan kiri. Ah, di situ didikan non formal. Kanan ya sayang ya. Kanan sini nyut-nyut misalkan lagi makan misalkan. Nanti tanpa sepengetahuan kita pindah kiri lagi, balikin lagi. Kanan sayang, yang tangan kiri itu setan ya nak ya, tangan kanan ya nak ya. Nggak ngerti itu si anak, biarin. Mau minum, jika dengan baca bismillah. Mau diganti pakaian, bismillah. Biasakan kanan dulu baru kiri. Ini pendidikan non formal, ini luar biasa. Yang tidak pernah ada pendidikan di sekolahan. Adab mulai, cara kejujuran. Contoh sederhana, maaf, ini sangat sederhana. Anda punya anak setahun atau lebih, lagi belajar jalan, sudah mulai agak lancar. Biasanya pengennya lari terus. Saat anak Anda, qadarullah, lagi pengen menuju ke kita, kesandung kursi, gimana biasanya marut orang tua? Saat itu, anak jatuh, nangis, benjol, nangis, kejer. Gimana anak untuk nenangin anak? Orang tua kayak apa? Nih, kesalahan orang tua dalam mendidik. Cep. Itu si kursi ditabok. Nakal. Kamu gangguin si dede. Udah tahu dede lewat. Kamu udah nih, kursinya udah ditabok, disingkirin. Anda secara non-formal sedang mendidik dusta. Anda secara non-formal sedang mendidik anak Anda tidak mau disalahkan. Sekarang saya tanya, kursi salahnya apa? Kursi benda mati, kenapa disalahkan? Kesandung batu, batu ditendang, disalahin. Benda mati, kenapa disalahkan? Akhirnya si anak dari kecil terdidik, saya benar, yang salah orang lain. Yang salah benda lain. Akhirnya nggak ngaku salah. Coba lihat. Karena dididik dari kecil.
Ustaz kan belum ngerti anak-anak, justru supaya ngerti. Bagaimana caranya? Contoh sederhana. Jatuh kursinya ada. Waduh, subhanallah, anak mama, anak papa, sayang sakit saya. Sini, sini, sini. Nih, kursinya papa sediakan. Kursinya nih telah ngalangin kamu. Kursinya mau pindahkan ya, papa pindahkan ya. Udah, cep. Lain kali hati-hati sayang ya. Lihat. Nggak ngerti anak kecil, biarin kita sampaikan. Sehingga apa? Tidak tertanam pada dirinya saya nggak salah. Betul si bayi anak kecil nggak salah, tapi kenapa dipersalahkan si kursi? Itu loh contohnya. Itu didikan non formal loh, tapi bisa tertanam di sini. Oh berarti saya nggak salah, yang lain salah. Akhirnya tertanam. Nah yang remeh-remeh itu jangan Anda biarkan. Roba cerita-cerita dusta, udahlah sungain. Maaf, dongeng. Namanya dongeng, nggak ada kenyataannya. Jangan dibiasakan dongeng dusta. Ini pendidikan ini non formal Ibu, tapi ini manfaatnya luar biasa. Maaf, di negara kita nih, seorang bayi rata-rata orang tuanya pasti pernah mendengar dongeng, kancil nyolong timun, diceritain. Dusta semua itu, nggak ada ceritanya, nggak tahu dari mana asalnya. Jangan, mendingan didongengin perjuangan sahabat, anak kecil dari sahabat. Anda punya referensi, beli buku-buku yang kisah-kisah anak-anak. Subhanallah. Gambar-gambar, pengenalan binatang, pengenalan huruf, boleh. Subhanallah, betapa banyak cara kita mendidik. Setelah usia 5 tahun, 6 tahun, ajarkan sholat. Setelah usia 7 tahun, mulai ajarkan puasa. Meskipun hanya baru 5 jam, 2 jam, 3, sudah semampunya. Terus bertahap. Seperti itulah. Nah, kalau sudah dewasa, sekolah, mulai tanggung jawab sekolah. Kamu belajar sayang. Belajar ya, supaya kamu juga pinter, ilmu dirinya jangan kalah. Berarti tertanamkan tuh dunia. Tapi yang paling utama di usia dini, urusan ukhrawi. Pelajaran agama, akhlak, kejujuran, tanamkan. Insya Allah seiring dengan itu, maka akan menjadi orang yang percaya. Akidahnya kuat, kejujurannya mantap. Insya Allah. Seperti itulah cara Rasul mendidik. Akidah diterapkan lebih dulu. Akhlak diterapkan lebih dulu. Baru ketika sudah tumbuh dewasa, tadi pendidikannya. Jangan membiarkan orang meminta, tetapi suruh bekerja, berusaha dengan kejujuran. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallahu Pak Ustadz. Jadi intinya dengan akidah dan akhlak yang ditanamkan kepada anak-anak, insya Allah pekerjaan apapun insya Allah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah akhlaknya baik, akidahnya baik, kejujurannya baik, mau ditempatin apapun dia beres. Maka tadi yang kecil-kecil, jangan suka seakan-akan nuduh yang lain dan seterusnya. Jangan menjanjikan anak dengan dusta. Nanti dibeli permen sayang, permennya mana? Iya mama lupa. Padahal cuman omdo. Hati-hati itu. Janji-janji seperti itu jaga baik-baik. Anak selalu ingat. Jadi pendidikan non formal yang tidak ada di sekolahan, tapi kita bisa tanamkan sehari-hari di rumah. Itu tugas dua orang tua, bapak dan ibu bersama-sama. Baik Pak Ustadz, insya Allah. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait, Pak Ustadz. Saya coba bacakan 2 pertanyaan sekaligus. Bismillah. Pak Ustadz, saya berikhtiar bekerja dan menafkahkan istri dan anak saya. Saat ini saya bekerja berkaitan dengan perdagangan saham dan obligasi. Apakah ini halal, Ustadz? Karena ada yang menyebutkan ini masih berkaitan dengan riba, tetapi ada juga yang menyatakan ini tidak berkaitan dengan riba. Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dengan berkembangnya Bank Syariah Indonesia, apakah ini dapat menjadi pilihan ikhtiar halal bagi kami yang bekerja di dunia perbankan? Mangga, Pak Ustadz. Saudaraku seiman, saham, obligasi, itu tentu saja tidak bisa dikatakan haram mutlak, tidak bisa dikatakan halal mutlak. Prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Kalau saham itu sederhananya begini. Orang bekerja sama mau berubah. Apaan? Saya tunjukkan antara saya dengan Pak Irfan. Qadarullah, Pak Irfan pandai berusaha, pandai bekerja. Tapi qadarullah Pak Irfan kekurangan modal. Maka saya menanamkan saham. Pak Irfan, nih saya punya modal 100 juta. Pak Irfan memodalkan, sedang usaha dan kekurangan modal, nih saya tanamkan 100 juta. Yuk kita kerjasama.
Karena saya tidak punya kecakapan dan saya tidak punya waktu, tapi Pak Irfan punya kecakapan usaha. Saham saya titipkan kepada Pak Irfan 100 juta. Pak Irfan mengatakan, saya pun sahamnya 100 juta. Jadi saya punya 50% saham, Pak Irfan punya 50% saham. Tapi Pak Irfan punya keuntungan lebih besar karena Pak Irfan yang jalan. Maka saya dengan Pak Irfan sepakat nih. Apa sepakatnya? Pak Irfan mengatakan kepada saya, Pak Ahmad, baik, kita bekerja sama. Saham Bapak saya terima separuh. Saham saya pun separuh. Tapi saya minta keuntungan saya lebih besar prosentasenya karena saya yang usaha. Saya usulkan, kata Pak Irfan kepada saya, keuntungan bersih yang kita dapatkan 75% untuk saya, Bapak Ahmad dapat 25% dari keuntungan. Saya katakan, setuju, deal, halal. Maka Pak Irfan yang berusaha, kemudian dari usaha itu untung, berapa keuntungan bersih setelah dipotong operasional, mau per semester, mau per tahun, mau per bulan, terserah. Yang penting kejujuran di antara keduanya, maka nanti dari keuntungan bersih saya dapat 25% dan Pak Irfan dapat 75%, halal. Nih saham yang sesuai dengan syari itu kayak gini prinsipnya. Tinggal dikembangkan. Ada di dunia saham, silakan. Obligasi, silakan. Anda menanamkan modal. Tentu Anda pengen dapat keuntungan. Nah, yang jadi pertanyaan, saham yang Anda tanamkan di perusahaan apa? Ingat, banyak perusahaan haram membuka tanam modal. Sudah menjadi PT, perseroan terbatas. Membuka modal, bahkan siapapun boleh. Berapapun lembar saham dijual. Yang jadi masalah, si penanam modal, yaitu pemilik saham, menanamkan modalnya, nggak tahu menahu usahanya apa. Yang penting saya dapat untung. Nah, ini hati-hati. Kalau prinsipnya seperti itu, nanti gimana kalau ternyata dijalankan untuk yang haram saham tadi? Gimana bisnisnya haram? Bagaimana nanti pertanggungjawabkan kita di akhirat? Pantas Rasul mengatakan, akan datang umatku nanti di akhir zaman, yang mencari nafkah nggak peduli lagi apakah di cara yang halal, apakah dari cara yang haram. Jadi saya tidak bisa mengatakan saham itu haram mutlak, tidak bisa. Halal mutlak juga tidak bisa. Yang harus dilihat bagaimana proses saham itu. Kalau memang semua prosesnya halal, ya halal, nggak boleh dikatakan haram. Kalau ternyata ada sesuatu yang haram, ya katakan haram, jangan boleh dikatakan halal. Demikian. Jadi tentang saham tadi silakan, yang penting halal. Pertanyaan kedua, di zaman sekarang dengan adanya bank syariah, apakah ini bisa menjadi solusi perbankan? Insya Allah. Meskipun syariah sekarang tetap belum murni. Dan terus menginduknya kepada apa? Konvensional. Coba clearing giro. Adanya transfer. Melalui apa? Harus melalui bank konvensional. Yaitu Bank Indonesia yang telah ditunjuk. Dan itu konvensional. Tapi selama kita masih bisa mengikuti yang syar'i, kenapa tidak? Anda pengen aman, jangan mengambil keuntungan dari itu. Bismillah, saya cuma sekedar wadiah, menitipkan aman, harta saya tidak di rumah. Halal. Jadi ini salah satu solusi. Kita berdoa semoga insya Allah akan ada seorang muslim dari kita, keturunan kita dari para muslim yang betul-betul belajar ekonomi syariah, yang bukan syariah secara kulit dan secara embel-embel, label, tapi syariah prosesnya. Semoga insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz Ahmad, sangat jelas sekali penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan terkait juga Pak Ustadz, saya coba bacakan. Bismillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, saya sebagai seorang istri sudah mengabdi kepada suami lebih dari 30 tahun. Tetapi terkadang saya masih menyadari ikhtiar saya sebagai seorang istri di rumah masih kurang sempurna. Bagaimana kita sebagai seorang istri dapat menyempurnakan ikhtiar kita dan menyeimbangkan ikhtiar dunia dan akhirat? Pertanyaan pertamanya itu Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya terkait, Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya ikhtiar sebagai seorang istri terhadap suaminya? Baik, saudara sekalian, patut kita catat. Tidak ada manusia sempurna. Tolong itu catat. Manusia sempurna hanya para nabi dan rasul dan sebagian dari para sahabat. Yang Allah menyatakan itu. Mu'minuna haqqan, imannya sempurna. Tapi kita manusia awam seperti kita, jauh dari sempurna.
Maka ketika tadi seorang akti mengatakan, aku sudah mengabdi dengan suamiku selama lebih dari 30 tahun, tapi merasa belum sempurna. Memang, nggak ada yang sempurna. Hatta istri-istri Nabi tidak sempurna 100%. Pernah ada pertengkaran dengan Nabi, pernah ada tuntutan materi kepada Nabi yang akhirnya Allah putuskan dan seterusnya. Ini menandakan gak ada manusia sempurna. Yang terpenting adalah jika seorang istri menyadari masih ada kekurangan sempurnaan di dalam rumah tangganya, perbaiki diri. Maka ada saling apa? Saling memahami hak dan kewajiban suami istri. Saling sinergi, bahu-membahu bekerja sama. Bagaimana membina rumah tangga dalam rumah suami istri. Supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana saling menasihati satu sama lain. Saling mendoakan kepada Allah. Saling memahami kekurangan dan kelebihan. Karena nggak ada manusia sempurna. Manusia diciptakan dari rahim yang berbeda. Beda bahasa, beda warna kulit. Berarti beda dalam segala hal. Maka nggak bisa kadang-kadang selera laki-laki suami berbeda dengan istrinya, keinginannya berbeda, dan seterusnya. Maka untuk menyempurnakan, ada dialog, ada diskusi, ada masukan, ada bicara. Jangan diem. Insya Allah nanti tahu, tolong mas koreksi kalau ada kekurangan saya. Kalau suami kata, enggak, insya Allah kamu di mataku sudah sempurna. Alhamdulillah. Meskipun Anda merasa kurang sempurna. Suami bilang, kamu tuh nggak pernah sempurna ya. Tolong mas koreksi saya mas. Di mana kekurangan saya? Pokoknya kamu cari tahu sendiri. Nggak boleh begitu. Suami harus menyampaikan. Bagaimana istri akan tahu kalau ternyata suaminya merahasiakan di mana letak kurang sempurnanya. Itulah pentingnya dalam rumah tangga. Sinergi. Maka rumah tangga itu kan Allah menginginkan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menarik ini. Sakinah nomor 1. Tenang dulu, tentram. Cenderung tidak tenang dengan kepada manapun, tapi tenang dengan pasangan. Artinya di saat berhadapan dengan pasangan, tenangkan hati, tentramkan, jangan gundah, jangan resah, jangan panas, tenang. Supaya timbul mawaddah. Allah menggunakan kata-kata mawaddah, al-wadud, cinta, al-wadud. Tidak dengan mahabbah, meskipun secara bahasa artinya sama-sama cinta. Kenapa? Karena kalau mahabbah, rasa cinta dengan habbah, itu gampang luntur. Biasanya cinta laki-laki kepada perempuan yang tidak punya hubungan apa-apa. Gampang luntur. Tapi kalau sudah menikah, Allah menginginkan cintanya laki-laki dan perempuan, suami istri di dalam rumah tangga itu mawaddah, rasa cinta yang bukan semata-mata fisik, bukan semata-mata harta, bukan semata-mata sifat, bukan semata-mata kelebihan, tapi rasa cinta yang mendapatkan naungan dari Allah. Kalau ada kekurangan, sabar, itu dia manusia, nggak ada yang sempurna. Kalau ada kelebihan, syukur, jangan sombong, jangan bangga, karena itu pun sekedar titipan Allah. Jika ada perbedaan, sama-sama ditanggulangi. Itu mawaddah. Cintanya nggak bakal luntur dengan cara apapun. Bahkan lagi ribut pun tetap memiliki rasa cinta. Sehingga nggak gampang ngomong, ceraikan saya, pulangkan saya cerai kamu, dasar kamu. Nggak. Orang yang punya mawaddah, kata-katanya terkontrol. Sehingga timbul setelah ada perselisihan pun menuju kepada rahmah, kasih sayang. Maka di sini perlu kerjasama suami dan istri. Demikian pula tadi yang pertanyaan kedua. Bagaimana saya ingin menyempurnakan saya baktinya di hadapan istri, hadapan suami saya? Seperti tadi. Coba adakan dialog. Katakan, mas, apa yang kurang dari saya? Tolong koreksi saya. Dan sebagian pula seorang suami, jangan gengsi. Maafkan saya jika saya salah. Apa kira-kira yang kurang? Apa keinginanmu terhadap saya? Nah, inilah pentingnya sinergi. Dalam perusahaan Anda harus sinergi. Antara bagian dengan bagian yang lain. Antara karyawan dengan karyawan yang lain. Apalagi dalam rumah tangga. Yang patut untuk bersinergi pertama kali suami istri. Bekerja sama, bahu-membahu. Menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian anak-anak. Sinergi bersama-sama. Saling mendukung. Semoga kita mampu menjalankan itu. Sehingga rumah tangga kita insya Allah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait juga. Saya coba baca. Pertama, Bismillah, Pak Ustadz Ahmad. Bagaimana jika saya berikhtiar untuk naik haji setiap tahun? Ada ustadz yang menyatakan kepada saya lebih baik ikhtiar saya ini dihentikan dan memberi kesempatan bagi orang lain yang berhaji. Apakah saya sebaiknya menghentikan ikhtiar saya dalam berhaji setiap tahun tersebut, Ustadz? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, kalau tadi haji, ini berkaitan dengan umroh, Pak Ustadz.
Pak Ustadz, saya berniat untuk berumroh, tetapi kondisinya saya tidak memiliki kelebihan uang untuk dapat membiayai mahram saya untuk ikut berumroh bersama saya. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Saya sependapat dengan Ustadz yang menyarankan kepada Bapak tadi atau Ibu tadi yang berhaji tiap tahun. Saya sependapat. Ketahuilah, haji itu bukan kewajiban berulang. Coba Ukti baca Bulughul Maram 741. Bismillah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra bin Habis dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam setiap tahun? Beliau menjawab, jika aku katakan demikian, atau pada setiap tahun, tentu menjadi wajib setiap tahunnya. Haji itu sekali, selebihnya adalah sunnah. Saudaraku, yang semoga dirahmati Allah, katakanlah Anda punya harta lebih. Anda mampu haji tiap tahun. Tolong beri kesempatan yang sedang antri sudah bertahun-tahun. Kalau Anda mampu, kuota Anda terambil, seakan-akan Anda mendolimi orang yang punya hak, meskipun secara tidak langsung tidak. Kenapa? Karena haji itu bukan kewajiban berulang. Ini dia ketika Rasul berkhutbah. Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Hai sekalian manusia, Allah telah wajibkan atas kamu haji, maka berhajilah. Haji, haji, kata Rasulullah. Hajju, tahu fahujju. Kan perintah di situ. Qama Aqra ibn Habis. Ada seorang sahabat tanya, namanya Aqra bin Habis. Ya Rasulullah, afi kulli am. Wahai Rasulullah, apakah ini kewajiban yang diwajibkan tiap tahun? Harus berangkat? Qala, Rasul menjawab, lau qultuha lawajabat. Kalau aku katakan kewajiban haji tiap tahun, nanti jadi wajib. Tidak. Al-hajju marrat. Haji itu seumur hidup sekali. Fama zada fahuwa tatawwu'. Maka barang siapa yang ingin menambahkan haji atau mengulangi haji, maka itu bukan wajib, itu sunnah. Maka yang sunnah jangan Anda kejar. Justru yang wajib di negara kita, kita kejar. Berikan kesempatan. Sudah cukup haji sekali seumur hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya cuma sekali haji. Untuk mengingatkan, nggak usah kita ngoyo, haji bolak-balik. Kalau toh Anda mau, harta Anda berikan kepada seorang yang betul-betul ingin berhaji, yang akidahnya bagus, yang agamanya bagus, maka pahala mereka akan mengalir kepada Anda. Itu jauh lebih baik. Kemudian, bagaimana tentang umrah? Saudara sekalian, kalau umroh itu adalah umroh untuk kesempurnaan haji, maka haji dan umroh itu wajib. Karena setiap orang haji pasti umroh. Maka umroh yang dilakukan merangkai dengan haji wajib. Ukti baca 732. 732. Iya, bismillah. Dari Jabil, secara marfu, haji dan umroh adalah wajib. Wajib. Setiap orang haji pasti umroh. Nggak sempurna hajinya. Nggak sah kalau nggak umroh. Hanya caranya ada yang menggabung haji dan umroh, namanya qiran. Ada yang kemudian meniatkan untuk haji saja, namanya ifrad. Ada yang meniatkannya umroh saja, maka namanya adalah tamattu. Itu tinggal niat saja. Dan bagaimana syaratnya nanti ada perbedaan. Tapi sama-sama tetap umroh. Adapun umroh yang berdiri sendiri, itu tidak wajib, wahai saudara sekalian. Maka kalau Anda tidak mampu, jangan Anda memaksakan diri untuk umroh. Sunnah kok. Jangan dipaksa. Haji saja kalau nggak mampu nggak wajib, apalagi sekedar umroh. Jangan memaksakan diri, harus ini itu, gotong utang dan seterusnya. Mending penuhi kebutuhan Anda di dunia, kebutuhan Anda di rumahnya, dimanapun untuk kebaikan-kebaikan. Karena umroh yang menyendiri selama dia bukan untuk haji, umroh itu hukumnya sunnah. Memang lebih baik Anda berumroh jika mampu. Monggo 731 hadis sebelumnya, ukhti.
Bismillah, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Nabi pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Lalu orang itu berkata, Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang umroh. Apakah ia wajib? Maka beliau menjawab, tidak. Namun kalau kamu berumroh adalah lebih baik. Menurut Jadi boleh kita umroh lebih baik. Ya maksudnya apa? Yaitu kalau kamu mampu, punya harta, lalu mau berumroh, silakan. Tapi ingat, tetap hukumnya adalah sunnah. Ini dia Rasulullah ketika ditanya. Ya Rasulullah, akhbirni anil umrah, awajibatun hiya. Wahai Rasulullah, tolong berikan kabar, beritahu kepadaku tentang umrah. Apakah umrah itu hukumnya wajib? Yang dimaksud umrah di luar haji. Apakah itu wajib? La, tidak. Tidak wajib. Wa anta tamira khairul lak. Tapi kalau kamu mau berumrah, bagus. Kalau memang kita punya harta dan mau berumrah, silahkan. Tapi itu pun nggak perlu kita setiap tahun 2 kali, 3 kali, nggak perlu. Tapi saya mampu tiap tahun Ustaz, dan saya ingin ibadah. Halal, bagus. Saya maunya bahkan Ramadan. Umroh terbaik itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena siapa yang umroh di bulan Ramadan, insya Allah mendapatkan pahala seperti apa? Pahala berhaji bersamaku. Inilah dia. Jadi tetap saja, tetap umroh itu hukumnya sunnah. Demikian wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Mungkin bagi para keluarga dan jamaah yang sebelumnya sudah berumroh itu sepertinya panggilan untuk berumroh itu kembali lagi tuh Pak Ustadz, untuk Nggak panggilan ada ke masalah. suci. Sepanjang mampu ya, insya Iya. Allah nggak ada masalah. Sama seperti kita beribadah yang sunnah dan kita mampu. Maka sepanjang kita mampu, bismillah laksanakan. Tapi sekali lagi, yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Nah, yang Ya. mampu, alangkah baiknya kalau ada kesempatan, coba lihat saudara kita yang mungkin nggak mampu, berikan hadiah untuk mereka, luar biasa mereka senangnya. Subhanallah. Coba buktikan. Punya saudara nggak mampu, ajak umroh. Subhanallah. Luar biasa. Mungkin kita tabung nih yang harusnya tahun ini mau berangkat umroh, tahun depan saja. Umroh tahun ini saya mau ajak saudara saya, ponaan saya yang nggak mampu. Silahkan. Itu doanya meluncur terus. Orang-orang yang tidak mampu umroh, kita kasih umroh. Luar biasa mereka. Bangga, senang, mendoakan. Tentu bukan kita pengen didoakan, tapi membahagiakan orang dalam urusan ibadah. Maka orang itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Saya coba bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, dalam bernegara, kita sebagai warga negara akan memasuki tahun politik 2024. Bagaimana ikhtiar terbaik kita sebagai warga negara dan seorang muslim? Karena mau tidak mau, kita pasti akan masuk dalam pembicaraan dan pilihan, terutama dalam memilih pemimpin dan perwakilan kita sebagai rakyat. Bagaimana ikhtiar terbaik kita, karena tentunya akan mempengaruhi kehidupan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Enggak, Mas. Coba buka surat An-Nisa. Ini ikhtiar secara pribadi. Ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Ini ikhtiar paling utama. Wahai kaum muslimin, saudaraku seiman, jangan pernah Anda pilih orang kafir jadi pemimpin. Ini hak Allah. Allah yang memanggil kita. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir menjadi pemimpin. Lalu kamu tinggalkan orang beriman. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menjatuhkan hukum atas kamu memilih orang kafir menjadi pemimpin? Jadi di sini jelas aturan pertama ikhtiarnya adalah jangan pernah Anda memilih orang kafir jadi pemimpin. Titik. Ini perintah Allah. Ustaz, bagaimana kalau ternyata pemimpinnya adalah calonnya dari orang kafir, dari orang iman semua, nggak ada orang kafirnya? Yang namanya pemimpin suatu negara nanti memimpin, jangan dilihat tunggal pemimpinnya, siapa pendukungnya.
Siapa kroni di belakangnya? Kalau ternyata kroni di belakangnya itu kebanyakan dikuasai orang kafir, ya mereka bagian dari kafir. Jangan dipilih. Pilih yang kroni di belakangnya tuh banyak orang muslim. Tapi begini Ustadz, ini dicela. Nah, kalau sudah ada hina celah, ini itu, jangan ikut campur di dalamnya. Sudah kewajiban kita pribadi, mengikuti aturan Allah. Jangan pilih orang kafir jadi pemimpin. Terutama orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yaitu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, orang-orang ahli kitab. Allah katakan dengan tegas, disebut kata-kata Yahudi, disebut kata-kata Nasara. Silakan, lihat ayat surat berikutnya, yaitu surat 5. Ayatnya ayat ke-51, disebut oleh Allah di situ, jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Mereka satu sama lain saling melindungi. Jadi disebut ini Yahudi dan Nasrani, jangan. Jadi kalau ternyata yang dipilih Islam, tapi di belakangnya kebanyakan orang-orang Nasrani, orang-orang yang membela Yahudi, jangan kita pilih. Demikian secara singkat, dan saya sarankan, terserah kepada Bapak jamaah sekalian, jauh usah kita ikut hiruk-pikuk dalam perpolitikan kalau kita tidak tahu ilmunya. Daripada kita terjerumus dalam lisan yang kotor, prasangka buruk, dan seterusnya. Sudah, kewajiban individu kita akan memilih, ada politik, ada hak pemilihan, maka saya secara pribadi, ingatkan keluarga, teman terdekat, jangan pilih orang kafir jadi pemimpin. Ternyata pemimpin semua dari Islam. Jangan lihat calon pemimpinnya, tapi siapa pendukung-pendukung di bawahnya. Karena pendukung itu yang akan mempengaruhi pemimpinnya kelak. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita sudah ikhtiar dengan punya usaha sendiri dan beberapa kali belum menghasilkan, malah merugi, sementara pengeluaran keluarga dan anak-anak masih terus berjalan? Baiknya apakah tetap ikhtiar dalam mempunyai usaha atau kita tinggal tawakal saja dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun merugi? Saudaraku seiman, tawakal itu letaknya paling akhir. Bukan rugi-rugi itu sudahlah, tawakal aja, nggak ikhtiar lagi, nggak usah lagi. Jangan. Yang namanya ikhtiar bukan harus bisnis, usaha, dagang, sukses atau tidak. Jangan itu. Anda bisa dengan dagang yang lain. Gagal di bisnis ini, Anda bisa banting setir ke bisnis yang lain. Gagal di sini, Anda bisa lagi yang lain. Bumi Allah tuh luas. Karunia Allah tuh melimpah ruah. Cuman kadang-kadang kitanya yang terfokus hanya di kotak itu. Contoh. Coba. Ada sebuah kotak. Ukurannya 0,5 meter kali 0,5 meter. Kubus. Anda kasih kaca. Kotaknya terbuat dari kaca. Kasih belalang di dalamnya. Belalang itu loncat. Kira-kira berapa tinggi belalang bisa loncat? Pak Irfan, berapa tinggi kira-kira belalang bisa loncat? Jadi Pak Irfan ambil kotak kubus, ukurannya 0,5 meter kali 0,5 meter, berarti tingginya 0,5 meter, letakkan di dasar kotak itu belalang. Belalangnya loncat, berapa meter paling tinggi? Berapa banyak paling tinggi? Setinggi apa dia? Setinggi apa ya? Belum pernah. Paling ya setinggi kotak yang, itu. Yang nggak bisa keluar, sampai nggak bisa Nggak keluar. bisa keluar, Iya. mentok di kotak itu. Betul. Sekarang Pak Irfan lihat, ketika ada belalang di alam luas, alam bebas, loncatnya setinggi apa Pak? Oh, lebih tinggi biasanya. Bisa 3 meter loh itu belalang. Belalang yang segede ini nih. Sekali loncat, tek, wus. Kenapa belalang yang bisa lompat sampai 3 meter, kok lompatnya cuma 0,5 meter? Kenapa Pak Irfan? Belalangnya Karena udah terbatas oleh ruang, Pak Ustadz. Itu, karena dibatasi oleh ruang. Pinter Uti. Iya kan? Dibatasi ruang. Kalau nggak dibatasi ruang, bisa loncat. Kadang-kadang kita, ikhtiar kita batasi dengan keinginan kita. Saya bisnisnya A, gagal, kebutuhan banyak.
lagi gagal, pokoknya gagal, terus kayaknya di sini kotak ke Anda sendiri yang mengkotak di situ. Padahal karunia Allah itu luas. Jangan Anda sempit di kotak itu. Gagal di sini pindah dong ke sini ke B, gagal di B pindah ke C, gagal terus bismillah Allah pasti kali sukses sepanjang Anda yakin. Karena Allah telah janji. Boleh jadi Anda niatnya belum benar. Boleh jadi niatnya baru supaya sukses dunianya. Boleh jadi bisnis itu belum Allah ridhoi karena mungkin kurang bersih. Nah, kita di situ ada ikhtiar dengan mawas diri. Lalu ada apa namanya? Muhasabah, merenung, mengoreksi. Kenapa? Karunia Allah luas, jangan khawatir. Coba perhatikan ayat ini. Surat 4, surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ini janji Allah. Barang siapa yang mau berhijrah, berniat betul-betul karena Allah, fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Niscaya orang yang berhijrah itu akan mendapati bumi Allah dan karunia Allah yang sangat luas dan melimpah ruah. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah wa rasuli, niatkan kamu berhijrah karena Allah dan Rasul, berbisnis, berdagang, berjualan, terserah, tapi ingat, saya ikhlas ini lakukan karena Allah dan Rasul. Saya ikhlas karena Allah, lakukan semua sesuai dengan aturan Rasul. Andai kata toh pada akhirnya mati belum dapat dunia, tenang. Tuh jaminan Allah. Summa yudrikul maut, kemudian kematian menemuinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah akan berikan pahala sempurna. Nggak usah khawatir. Meskipun dunianya belum sukses. Tapi kan Allah berjamin luas. Coba satu ayat lagi. Surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Qul, katakanlah. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Rabbikum, Rabb kamu Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang senantiasa dibuat di bumi berbuat baik, tetapi terus gagal sekalipun, Allah kasih nanti balasan yang lebih baik, pasti akan memperoleh kebaikan. Kenapa? Karena saat kamu gagal di sini, jangan terus di sini. Lihat perintahnya. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu sangat luas. Kamu jangan terkungkung hanya bisnis A terus. Gagal terus. Habis itu, sudahlah tawakal. Jangan, Anda belum maksimal. Harus terus usaha semaksimal mungkin. Dan berganti, jangan di situ terus. Bumi Allah luas. Yang penting sabar. Nah ini baru gandengannya. Sudah usaha terus maksimal, kok gagal terus. Ya sudah sabar. Anda tinggal berhati, cari yang lain. Gagal lagi, sabar, cari lagi yang lain. Itulah ikhtiar. Gak pernah putus. Jadi sebetulnya ikhtiar, syukur, sabar, tawakal itu satu kesatuan digandeng. Bukan ini dulu semua. Enggak. Hanya dalam bahasan saya rinci satu persatu. Tapi menjadi satu kesatuan. Kalau Anda tetap bersabar meskipun gagal, tenang. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabar sajalah yang insya Allah disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Jangan khawatir. Anda belum dapat dunia, tapi Anda dapat pahala. Ampunan dan kelak akan meraih surga. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya satu pertanyaan terakhir, Pak Irfan, sudah mendekati jam 3. Iya, baik Pak Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan yang mau masuk. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz, saya berikhtiar ingin menjual rumah atau tanah, tetapi tidak laku-laku, tetapi sudah berusaha memasang iklan, tetapi sampai saat ini belum terjual. Lalu
Kami meminta tolong dibantu dengan doa kepada pihak ketiga atau orang pintar agar rumah tersebut terjual karena ada kepentingan terdesak. Karena saya sudah berusaha dan berikhtiar dan berdoa setiap malam. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan, Pak Ustadz, dalam berikhtiar? Ini tadi menarik, berdoa sama orang pinter. Memang kenapa kalau berdoa minta sama orang pinter? Pasti terjual begitu? Ah, ini dia. Tolong, orang pinter tanda kutip. Banyak umat Islam terpancing emosi karena tidak sabar. Terdesak, Ustadz, saya butuh ini, Ustadz. Ternyata nggak laku-laku, saya sudah doa siang malam. Nabi Ayub belasan tahun sakit, doa siang malam, pagi, sore, petang. Nggak sembuh-sembuh. Belasan tahun. Anda sudah berapa belas tahun menawarkan iklan? Mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu sudah menyerah. Lalu datangi orang pintar dengan tujuan supaya laku. Dikemanakan Allah. Hati-hati. Karena banyak tanda kutip seperti itu. Nanti orang pintar pasti minta syarat. Baik, nanti doanya ini, sekian. Ibu bantu juga doa, syaratnya begini, air ini taruh di sini, begini. Yuk kita ke rumahnya, kita siramin air sekelilingnya, lalu kita sama-sama doa. Awas, kalau itu sampai tercampur kesyirikan. Ujungnya apa? Nanti minta bagian sekian. Nah, tendensiusnya menjadi kesan. Kenapa sih nggak Anda sendiri saja? Udah Ustadz, lebih mantep. Dan satu, jangan-jangan belum dikabulkannya doa karena Anda belum menjalankan perintah Allah. Jangan harap dikabul. Coba lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah 186. Ini yang surat ini sering sekali diabaikan oleh orang umat Islam. Sehingga umat Islam itu kalau berdoa nuntutnya berhasil, dikabulkan. Sementara Allah minta kepada Anda, belum tentu Allah Anda kabulkan. Dalam syaratnya doa dikabul ini di ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa atau permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nih jaminan. Allah permohonkan. Allah akan kabulkan permohonannya, yaitu doanya. Jika Anda berdoa. Tapi tolong syarat ini Anda penuhi di ujung ayatnya. Fal yastajibuli. Maka hendaklah orang yang berdoa kepadaku memenuhi perintahku. Tolong ketika Anda berdoa merasa belum dikabulkan. Perintah Allah sudah Anda jalankan semua belum? Aturan Allah sudah Anda syariatnya sudah Anda terapkan belum? Jangan-jangan masih banyak yang Anda belum jalankan. Hanya nuntut sama Allah, giliran di perintah Allah belum maksimal. Wal yu'minu bi, dan benar-benar kamu beriman kepadaku. Tolong koreksi, jangan-jangan iman kita belum sempurna. Nah, inilah salah satu penyebab Anda doanya nggak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kalau kamu betul-betul menjalankan perintah Allah, apa yang Allah perintahkan dijalankan, beriman dengan sungguh-sungguh, la'allahum yarsyudun, mereka pasti akan berada di atas kebenaran. Boleh jadi belum dikabulkan, tapi yakin dan sabar. Saatnya belum dikabulkan karena belum dapat, karena Allah belum mengizinkan. Ya Allah, semoga belum dikabulkan sekarang, Engkau kabulkan di lain waktu. Mendesak, minta sama Allah, jangan minta sama orang pintar, saudara sekalian. Betul, coba deh perhatikan insya Allah. Dan terus ikhtiar, terus. Misalkan menitipkan lagi, tolong dong, pasarkan rumah saya, tolong. Belum juga, tawakal Allah. Tapi terus tawakal itu bukan kalau sudah tawakal berhenti. Bukan, terus. Memang betul, kadang-kadang menjual rumah subhanallah. Kadang bisa belasan, bahkan puluhan tahun nggak laku-laku. Bisa jadi. Maaf, saya secara pribadi mengalami itu. Dari tahun berapa? 2000 kalau tidak salah saya mulai menjual rumah. Qadarullah, belum laku. Alhamdulillah sampai 2023 sekarang juga belum laku. Saya sudah coba waktu itu untuk tahsin, ternyata terjadi pandemi, akhirnya subhanallah. Ya begitulah, saya hanya mohon ya Allah berikan yang terbaik. Kalau memang itu baik bagiku, ya Allah laku rumah itu insya Allah. Kalau memang tidak baik bagiku, ya sudah. Sementara ada yang nomor takti bisa dinikan, bismillah sudah.
Artinya apa? Jangan kemudian kita menuntut kalau berdoa harus dikabulkan. Ketika Anda melalui orang pintar berarti akan menuntut, ya Allah, semoga dengan orang pintar itu terkabul, seakan-akan Anda maksa Allah. Jangan, jangan. Terus minta kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu doa yang tidak dikabulkan adalah ketika Anda menuntut kepada Allah supaya doa itu cepat dikabulkan, kalau belum dikabulkan juga kemudian berhenti. Seakan-akan apa? Adalah aku berdoa tapi belum dikabulkan, maka doa seperti itu tidak boleh. Bahkan Rasul mengatakan itu dosa, itu doa yang mengandung dosa. Penutup, coba buka Ukhti hadis 2355, Sahih Muslim, di situ temanya, subtemanya syarat doa supaya dikabulkan. Coba perhatikan baik-baik. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba selama doa itu tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi dan selama tidak minta cepat-cepat diperkenankan. Lalu beliau ditanya orang, apa maksudnya minta cepat-cepat? Jawab beliau, umpamanya seorang berkata dalam doanya, Aku telah mendoa, tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Lalu dia putus asa dan berhenti mendoa. Afan tadi penanya, tolong lihat. Anda kan putus asa, siang malam udah doa, Ustaz, belum, akhirnya saya minta sama orang pinter. Berarti Anda berhenti berdoa, nyuruh orang pinter. Iya, kalau orang pinternya benar. Kalau orang pinternya tanda kutip, maaf, tolong saudaraku sekalian, hilangkan itu kata-kata orang pinter. Anda boleh minta berdoa, minta didoakan kepada seorang yang saleh, boleh, tolong Pak Ustadz doakan, tolong orang saya doakan, supaya Allah berikan, pasti didoakan, apapun pengena bulannya, tidak serta-merta meskipun orang soleh yang mendoakan dikabulkan. Nah, saat itu koreksi, jangan-jangan saya belum sempurna mentaati perintah Allah. Wallahu a'lam. Tepat jam 3 Pak Irfan, kita sudahi kajian kita. Sepertinya sudah cukup panjang kajian kita pada hari ini. Insya Allah, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya mohon pamit kepada Pak Irfan, Ibu Lina, dan keluarga besar, dan para jamaah sekalian. Pamit undur diri. Barakallahu fikum untuk semuanya. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas waktunya pada sore hari ini dalam memberikan kajian kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian bersama Pak Ustadz Ahmad Susilo. Insya Allah kajian berikutnya jadwal berikutnya akan diinformasikan kembali. Insya Allah di bulan Agustus sudah ada schedule bersama Pak Ustadz Ahmad Susilo. Nanti akan kami konfirmasikan kembali. Tadi masih ada pertanyaan terkait review atas kajian pada sore hari ini. Bisa dilihat di link YouTube Arja Kusuma seperti yang ditulis di chat Zoom. Bisa direview di situ. Insya Allah setiap kajian akan kita masukkan ke dalam channel YouTube Arja Kusuma. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dari penyelenggaraan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dari keluarga dan jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.